Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan Islam. Untuk pemateri pertama, kepada Naila Najwa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Secara garis besar, filsafat mempunyai 3 pembahasan atau bagian pokok, yaitu epistemologi atau teori pengetahuan yang membahas tentang perolehan pengetahuan, ontologi atau teori alam yang membahas tentang hakikat segala pengetahuan, dan aksiologi atau teori nilai yang membahas tentang pemanfaatan pengetahuan. Mempelajari ketiga cabang ini sangat penting untuk memahami filsafat yang begitu luas cakupan dan perdebatannya. Filsafat membawa kita pada pemahaman dan pemahaman membawa kita pada tindakan yang mempunyai tujuan. Filsafat memerlukan pemahaman bagi seseorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan karena ia seseorang dan mengarahkan tindakannya untuk mencapai tujuan. Next. Next. Slide selanjutnya. Sebentar, saya ada kendala. Nggak bisa di next. Baik, selanjutnya itu ada ontologi pendidikan Islam. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud, sedangkan logos berarti ilmu, teori, uraian, atau alasan. Secara istilah, ontologi berarti hakikat yang dikaji dan hakikat realitas yang ada tentang kebenaran. Next. Dalam kajian filsafat, ontologi diartikan oleh para ahli sebagai salah satu cabang filsafat yang menyelidiki dan mempelajari mengenai hakikat yang ada dari sesuatu yang ada dan berkeberadaan. Dalam pendidikan Islam, berislam merupakan jawaban pertama atas persoalan ontologis dalam pendidikan Islam. Berislam berarti menyerahkan diri sepenuhnya dan menerima seluruh konsekuensi secara sempurna dalam ajaran Islam. Pendidikan berislam berarti berusaha membimbing, mendidik, dan membina peserta didik dalam mengenalkan Islam secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada epistemologi pendidikan Islam. Pengertian epistemologi secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti ilmu, teori, uraian, atau alasan. Jadi epistemologi berarti sebuah teori atau ilmu tentang pengetahuan. Epistemologi ini adalah salah satu komponen filsafat yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Next.
Konsep epistemologi dalam Islam ini pada dasarnya tidak terlepas dari dimensi teologisnya yang berlandaskan tauhid. Dalam konsep epistemologi Islam yang berdimensi tauhid, hal ini tercermin pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya merupakan perpanjangan dari ayat-ayat Allah yang terkandung dalam semua ciptaannya, serta ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dimulai dengan pemateri kedua kepada Hana dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada aksiologi pendidikan Islam. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa kata Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Secara historis, istilah yang paling umum digunakan adalah moralitas atau etika. Namun saat ini, istilah aksios atau nilai dan logos atau teori lebih umum digunakan dalam dialog filosofis. Dipahami dalam pengertian kedua kata tersebut, aksiologi berarti teori tentang nilai. Oleh karena itu, aksiologi sering disebut sebagai teori nilai. Next. Selanjutnya yaitu ada cakupan aksiologi, mencakup dua hal pokok, yaitu etika, bagian dari filsafat, nilai dan penilaian yang membahas tentang tingkah laku manusia. Setiap tindakan mempunyai nilai dan tidak luput dari penilaian. Oleh karena itu, tidak tepat jika suatu perilaku dianggap tidak etis atau tidak etis. Lebih tepatnya perilaku tersebut secara moral baik atau buruk. Next. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah mengkaji dan mengintegrasikan nilai-nilai dalam kehidupan manusia, serta menanamkan sikap dalam diri siswa. Dalam menjelaskan apa yang benar, baik, buruk, atau jelek tidaklah mudah. Namun hal tersebut dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan kepribadian ideal anak, yang menjadi tugas utama pendidikan. Pendidikan harus memberikan siswa pemahaman atau definisi menyeluruh tentang benar, salah, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif, baik dari segi etika, estetika, dan nilai-nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai-nilai saling berintegrasi dan berinteraksi. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa respon. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, langsung ke kesimpulan. Baik, kesimpulannya dari pembahasan yang telah disampaikan, pendidikan Islam telah menyangkut filsafat dalam 3 hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pembahasan ontologi yang berarti mengkaji hakikat tentang keberadaan yang ada,
Lalu epistemologi yang menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan suatu pengetahuan, dan aksiologi yang mencakup nilai yang menjadi tolak ukur persoalan moralitas dan etika. Ontologi dalam pendidikan Islam digunakan sebagai cara untuk mengetahui tentang hakikat dari pendidikan Islam, sedangkan epistemologi digunakan sebagai kajian untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh ilmu di dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Pada bagian ini lebih difokuskan untuk menanyakan kegunaan dan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu, absen. Sok, Eko. Udah. Recordnya matiin.